Selamat siang, perkenalkan saya Gilberto Dorino dari kelompok 4 dan ketiga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jeremy Ken. Perkenalkan, nama saya Nabila Natasha. Perkenalkan, nama saya Devanda Yuniar. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu ikon kota Semarang yang sudah ada sejak era kolonial Belanda, yaitu Lawang Sewu. Saya akan mulai dengan membahas profil umum dari Lawang Sewu sendiri. Terletak di Jalan Pemuda, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lawang Sewu sudah berdiri sejak tahun 1907. Bermula dari pengaruh koloni Belanda yang semakin kuat di Nusantara, sehingga banyaknya dibutuhkan fasilitas administrasi pemerintahan, transportasi, dan sektor-sektor usaha lainnya. Saat itu Belanda membutuhkan sebuah kantor pusat baru sebagai salah satu sentra perkeretaapian di Pulau Jawa, dibangun oleh sebuah firma perkeretaapian swasta Belanda bernama Nederland Indisch Spoorweg Maatschappij atau lebih dikenal dengan NIS. NIS berhasil mendapatkan lahan sebesar 18.232 meter persegi daerah Bojongweg, atau saat ini lebih dikenal dengan Jalan Pemuda, pada tahun 1863. Kantor pusat yang baru dibangun atas dasar permintaan masif atas sarana publik dan perumahan. Permintaan tersebut merupakan akibat dari desentralisasi administrasi Belanda dan pertumbuhan sektor usaha swasta. Lokasi kantor baru NIS dianggap strategis karena berada di kawasan suburban yang memiliki akses dekat dengan rumah bupati dan dilewati langsung oleh jalur kereta Semarang-Kendal. Tempat beradanya Lawang Sewu juga berhadapan langsung dengan Wilhelmina Plain, yang sekarang lebih dikenal dengan kawasan Tugu Muda. Next. Proyek pembangunan Lawang Sewu dilakukan dari 24 Februari 1904 hingga selesai pada Juli 1907. Rumah penjaga dan bangunan percetakan menjadi salah satu gedung pertama yang dibangun, disusul dengan pembangunan gedung A sebagai gedung utama, disusul dengan gedung C. Pembangunan skala usaha NIS yang membuat gedung A tidak mampu lagi mengakomodasi kegiatan perkantoran. Oleh karena itu, sebuah bangunan tambahan didirikan di bagian sisi timur Laut Tapak. Pembangunan memakan waktu sekitar 2 tahun, dari tahun 1916 sampai 1918. Setelah selesai, gedung ini diberi nama Gedung B. Bersamaan dengan Gedung B, juga selesai bangunan gedung lain yang diberi nama Gedung D dan E. Pada Lawang Sewu terdapat 5 gedung. Gedung A merupakan gedung utama dari Komplek Lawang Sewu yang memiliki konfigurasi massa L dengan luas 5.473,28 meter persegi. Pintu masuk pada gedung A memiliki kanopi dengan konstruksi 3 busur dan berfungsi sebagai akses utama untuk dari dan ke Lawang Sewu. Kemudian, gedung ini juga memiliki fasad yang ikonik karena adanya menara kembar dan gavel yang menandai pintu masuk utama gedung A. Selanjutnya ada gedung B yang merupakan gedung dengan luas 4.145,21 meter persegi dan merupakan hasil perluasan dari gedung A Lawang Sewu dengan struktur berupa 2 lantai utama dan 1 lantai ruang atap. Gedung B terletak di sisi utara dari gedung A, dan gedung B dibangun dengan konstruksi beton bertulang dan rangka atap dari kayu jati. Gedung ini menggunakan prinsip irama pengulangan dengan acuan kepada gedung A. Lalu selanjutnya adalah Gedung C. Gedung C merupakan salah satu gedung yang pertama kali dibangun di Kompleks Lawang Sewu. Gedung dengan luas 342 meter persegi dengan dimensi panjang 17 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 11 meter. Pada awalnya, gedung ini berfungsi sebagai tempat percetakan tiket dan jadwal kereta api (GSM). Gedung ini memiliki 2 lantai dengan atap berbentuk prisma trapesium dengan ekstensi berupa limas yang terpancang dengan alas sisi dari prisma trapesium. Lalu, selanjutnya adalah Gedung D. Gedung D merupakan bangunan satu atap berlantai limas dengan dimensi panjang 15,8 meter dan lebar 6,25 meter. Gedung ini memiliki luas 197 meter persegi. Gedung D disangga oleh 6 tiang dengan bentuk kepala menyerupai ziggurat terbalik, yang mana 2 tiang diantaranya membaur dengan tembok. Masing-masing dari ke-6 tiang tersebut berjarak sekitar 3,16 meter. Lalu, yang terakhir adalah Gedung E. Gedung E terletak di antara gedung A dan B ini memiliki luas 135 meter persegi. Masa bangunan berbentuk balok, atap berbentuk pelana, dan penutup atap berbahan genteng tanah liat, serta pintu dan jendela memiliki jalusi berupa kayu. Dan berikut merupakan konsep rancangan dari Lawang Sewu. Perancangan Lawang Sewu mengacu pada prinsip desain dari langgam arsitektur transisi atau peralihan. Gaya arsitektur ini merupakan gaya yang muncul sebagai respons atas perkembangan langgam arsitektur dari bergaya klasik menuju modern di Eropa, terutama Belanda. Oleh karenanya, ada berbagai perubahan ornamen yang diterapkan pada bangunan Lawang Sewu, walau ada juga beberapa poin perancangan yang masih belum berubah, seperti bentukan fasad dari denah yang masih cenderung simetris. Namun, usaha-usaha untuk menghilangkan unsur-unsur klasikal pada arsitektur masa Yunani dan Romawi, seperti hilangnya bentuk kolom dengan ornamen menjadi salah satu ciri khas dari aliran arsitektur peralihan yang juga diterapkan pada Lawang Sewu. Selanjutnya,
Ada detail pada bangunan Lawang Sewu yang juga menerapkan unsur-unsur gaya Art Deco sebagai salah satu poin estetika dari langgam Indonesia Empire dan arsitektur transisi, seperti pada penggunaan kaca patri pada gedung A dan ornamen-ornamen lainnya, baik pada fasad ataupun interior. Lawang Sewu juga memperhatikan kondisi iklim di sekitar lahan tersebut, yang mana kota Semarang sendiri identik dengan kondisi cuaca yang cenderung panas dan lembab karena berada dekat dengan pesisir laut. Penggunaan sasar pada bagian depan dan belakang bangunan serta penggunaan gable dan bovenlicht menjadi salah satu dari antara beberapa tanggapan atas iklim Semarang pada Lawang Sewu, yang mana struktur-struktur tersebut berfungsi sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan pada ruang Lawang Sewu. Selanjutnya adalah karakteristik bentuk dan ruang. Karakteristik bentuk. Lawang Sewu didominasi oleh komposisi geometri berupa segi empat dan lingkungan dengan irama perulangan. Salah satu penerapannya ialah kolom-kolom pada selasar gedung A dan masa bangunan yang menggunakan geometri segi empat. Karakteristik ruang. Konfigurasi ruang pada Lawang Sewu menunjukkan pola ruang hierarki dan fungsi. Salah satu penerapannya ialah susunan masa bangunan gedung A berupa huruf L dan terhubung dengan gedung C yang bertujuan sebagai penghubung antar ruang sehingga alur pencapaian setiap ruang menjadi lebih tegas, serta memudahkan akses dari kantor utama menuju ruang percetakan. Selain itu, tatanan simetri pada denah Lawang Sewu memberikan penegasan alur fungsi ruangan. Tatanan spasial. Dari segi tatanan spasial, gedung A memegang hierarki tertinggi dari komplek Lawang Sewu sebagai bangunan utama. Hal ini dapat terlihat dari penegasan strata spasial melalui ornamen-ornamen seperti menara kembar, gavel, dormer, dan pintu masuk utama yang menonjol di antara bukaan lainnya sehingga menjadi titik pusat dari sirkulasi dari dan menuju Lawang Sewu. Kemudian material struktur dan konstruksi dari Lawang Sewu. Yang pertama ada pondasi. Setiap gedung bangunan pada Lawang Sewu menggunakan pondasi beton tanam sedalam 125 cm dari muka tanah, yang kemudian diberi fondasi batu kali di sekelilingnya. Lalu, di bawah fondasi terdapat lantai kerja dengan ketebalan 50 cm. Fondasi beton yang digunakan belum menggunakan tulang jika melihat bahwa lantai kerja yang digunakan relatif tebal. Selanjutnya ada kolom. Kolom-kolom berjajar yang tampak dari fasad yang terlihat pada Jalan Pemuda memiliki dimensi yang tebal dan berbentuk figuran, berbahan batu bata yang disusun berpasangan dengan ukuran 60 x 80 cm. Kolom tersebut berfungsi agar dapat meratakan pembagian beban pada bangunan sehingga tidak terpusat pada dinding. Selanjutnya ada balok. Balok yang digunakan pada struktur atas Lawang Sewu menggunakan baja profil tipe 1 yang dipasang secara lintang, sedangkan pada arah membujur terdapat balok dengan material kayu. Kuda-kuda yang digunakan pada struktur Lawang Sewu terbagi menjadi dua jenis, yaitu kuda-kuda baja dan kuda-kuda kayu. Dinding pada Lawang Sewu terbagi menjadi dua jenis, yaitu dinding pemikul dan dinding masif. Dimensi dari dinding yang berhubungan langsung dengan kuda-kuda atau dinding dalam lebih besar daripada dinding pemisah pada interior Lawang Sewu. Dimensi lantai sangat tebal, dilapisi dengan marmer coklat dan hitam, serta keramik putih berukuran 30 x 30 cm. Pada Lawang Sewu juga terdapat ornamen kaca patri. Kaca ini terletak di bagian sudut bangunan utama yang berbentuk L dan merupakan karya seorang seniman bernama Y.L. Schouten dari studio Thyssen-Hoff di Delft. Ornamen kaca patri ini terbagi menjadi 4 bagian dan makna. Lawang Sewu juga menggunakan ornamen-ornamen lainnya, seperti 8 gable pada gedung A dan 6 gable pada gedung B yang berfungsi sebagai ventilasi udara, balustrade pada gedung A dan C yang berfungsi sebagai balkon dari lantai atas bangunan, serta mempertegas perbedaan antar lantai bangunan, sehingga tampilan fasad menjadi lebih dinamis. Timpanum pada bagian pintu masuk dengan bentuk setengah lingkaran dengan ukiran besi dan kaca, 3 cipredoma atau anak-anak tangga lainnya pada bagian pintu masuk, dan lain sebagainya. Lalu untuk ornamen pintu dan jendela, bukaan pada pintu masuk utama Lawang Sewu merupakan pintu berdaun ganda dengan panel tebal dan kedap udara yang terbuat dari kayu. Di atas pintu terdapat bukaan untuk bevenlicht. Untuk jendela pada Lawang Sewu memiliki ambang atas berbentuk lengkung dan ambang bawahnya tidak disangga. Tipe jendela yang digunakan adalah jendela ganda dengan krepyak. Ukuran skala jendela memiliki tinggi kurang lebih 3 meter dan lebarnya kurang lebih 2,5 meter, yang berfungsi untuk memaksimalkan udara yang masuk ke dalam ruang. Demikian presentasi kami mengenai kajian arsitektur terhadap objek Lawang Sewu Semarang berkaitan dengan mata kuliah sejarah dan teori arsitektur 1. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa.